Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas dalil sifat sama dan juga sifat basar. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dalil yang lebih kuat yang digunakan untuk mendalili sama dan basar adalah dalil naqli atau dalil syar'i yang bersumber Al-Quran dan juga hadis. Boleh menggunakan dalil akli atau akal? Boleh. Nanti kita akan jelaskan kenapa harus menggunakan dalil syar'i dan kenapa sifat-sifat sebelumnya menggunakan dalil akli. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwas samiul basir," dan dialah Allah as-sami'u yang Maha mendengar, al-basiru yang Maha melihat. Ayat yang lain, "Wallahu basirun bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala basirun, Maha melihat bima terhadap segala sesuatu atau terhadap sesuatu ta'maluna yang kalian kerjakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Irba'u ala anfusikum fid du'a." Pelan-pelanlah terhadap dirimu fid du'a, di dalam doa. Jadi lirihkan suara kita ketika berdoa. Kenapa? Fa innakum la tad'una, sesungguhnya kalian la tad'una, tidak berdoa as-samma, kepada zat yang tuli, wala ghaiban, dan zat yang tidak ada. Innakum, sesungguhnya kalian, tada'una, berdoa, sami'an, kepada zat yang Maha mendengar, qariban, yang Maha dekat, mujiban, dan Maha mengabulkan. Kecuali jika kita berdoa berjamaah, bareng-bareng, maka nggak boleh dengan suara pelan, harus dikeraskan. Dalil Al-Quran, ini dalil hadis. Dalil aklinya atau akalnya bagaimana? Ini dikiaskan. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat sama, berarti Allah tuli. Dan apabila Allah tidak mempunyai sifat basar, maka Allah buta. Tuli dan buta ini adalah sifat kekurangan, cacat. Dan ini mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna. Kalau Allah tuli dan buta, berarti Allah cacat, punya kekurangan. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sifat dalilnya menggunakan dalil akli. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, sampai sifat hayat, sifat hidupnya Allah, ini menggunakan dalil akal. Akan tetapi sama dan basar ini lebih kuat menggunakan dalil naqli atau syar'i. Kenapa demikian? Karena kedudukannya lebih kuat menggunakan dalil naqli atau syar'i atau Al-Quran dan hadis daripada menggunakan dalil akli atau akal. Contoh, ada mobil. Dengan adanya mobil, maka kita pasti tahu orang yang menciptakan mobil ini pasti punya kehendak, pasti punya kekuasaan, skill, kemampuan, pasti pintar, gak mungkin bodoh. Kita langsung berkesimpulan, walaupun tanpa ada yang memberitahu, orang yang menciptakan mobil ini, yang membuat mobil ini pasti pintar, berkeinginan, punya kekuasaan atau skill. Tapi kita tahu nggak bahwa orang yang menciptakan mobil ini, orang yang membuat mobil ini buta atau bisa melihat, bisa mendengar atau tuli, bisa bicara atau bisu? Nggak bisa, kecuali ada yang memberitahu. Pak, yang menciptakan mobil ini orangnya bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Kenapa demikian? Karena orang bisu bisa mengerjakan itu mobil. Orang tuli bisa mengerjakan itu mobil. Tapi orang bodoh bisa nggak
membuat mobil. Bagaimana membuat mobil? Dia bodoh. Orang yang nggak punya skill bisa nggak membuat mobil? Nggak bisa. Orang yang tidak mempunyai keinginan bisa nggak membuat mobil? Nggak bisa. Artinya bagaimana? Sama dan basar ini adalah sifat kesempurnaan. Berbeda dengan sifat-sifat sebelumnya. Maka kalau kita ingin tahu orang yang membuat mobil ini bisa melihat, ya harus dengar kabar. Entah itu dari orang lain, entah melihat langsung orangnya. Terus diajak ngobrol, oh nyambung berarti dia bisa mendengar. Kemudian dia bicara, oh berarti dia bisa bicara. Makanya sifat melihatnya Allah, sifat mendengarnya Allah, sifat bicaranya Allah ini lebih kuat menggunakan dalil nakli atau syar'i. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau dalil akli boleh? Boleh. Seperti tadi dijelaskan menggunakan kias. Apabila Allah tidak punya sifat sama berarti tuli. Tidak punya sifat basar berarti Allah buta. Dan itu adalah sebuah kecacatan, sebuah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kekurangan bagi Allah itu mustahil karena Allah wajib sempurna. Kenapa menggunakan kias? Karena kita tidak melihat hasil kerja melihat dan mendengar. Kalau kudrat, iradat, ilmu, hayat itu adalah sifat yang bisa kita lihat hasil kerjanya. Karena Allah mempunyai sifat kudrat, kuasa, iradah, berkehendak, maka terciptanya alam semesta. Jadi dengan melihat alam semesta, walaupun tanpa ayat Al-Quran, kita pasti tahu yang menciptakan alam semesta ini pasti mempunyai sifat kudrat, punya kuasa, tanpa membaca ayat Al-Qurannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, ayatnya. Allah terhadap segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Tanpa membaca ayat tersebut, dengan melihatnya saja, dengan menggunakan akal saja, pasti yang menciptakan alam semesta ini punya kuasa, punya kehendak, punya pengetahuan, pasti juga hidup. Kalau mati nggak akan mungkin ada alam semesta. Itulah sifat yang bisa kita lihat hasil kerjanya. Tapi sifat sama dan basar, begitu juga dengan kalam, ini tidak ada hasilnya. Karena Allah melihat, jadilah alam semesta, tidak. Karena Allah mendengar, jadilah alam semesta, tidak. Sifat sama basar kalam ini bukan sifat yang ada hasil kerjanya. Akan tetapi sifat sama basar kalam adalah sifat kesempurnaan Allah. Makanya untuk membuktikannya langsung dengan menggunakan dalil nakli, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dan juga hadis Nabi ini. Kalau makhluk contohnya dia bisa bekerja, bisa membuat mobil, pintar. Tapi dia tuli. Itu namanya cacat. Dia bisu, cacat, tapi masih bisa berkuasa untuk membuat mobil misalnya. Berkehendak, punya pengetahuan, dan juga dia hidup. Ini contohnya. Begitu juga dengan Allah. Tanpa sifat basar, sama, dan kalam, alam semesta akan ada. Tapi kalau Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak bicara, ini yang menunjukkan Allah ini cacat. Dan itu mustahil bagi Allah karena Allah sempurna. Jadi sekali lagi, boleh tidak menggunakan dalil akli? Boleh. Ini dalilnya. Namun dengan menggunakan dalil nakli hanya untuk sifat sama, basar, dan kalam, khusus 3 sifat ini saja, ini lebih kuat menggunakan dalil syar'i. Karena untuk sifat sama, basar, dan kalam, firman Allah ini lebih kuat
daripada berpikir. Dibalik, untuk mengetahui orang itu pintar, orang itu punya kekuasaan, punya skill, ini tidak perlu dia ngomong. Bahkan kalau ngomong dia bisa bohong. Orang datang, gue pintar loh, gue punya skill loh. Terus kita tanya, mana hasilnya? Nanti saya buktikan. Nanti saya buktikan. Belum ada hasil kerjanya. Tapi ketika dia membuat mobil tanpa ngomong, saya pintar, saya punya skill, nggak usah. Dengan melihat hasil kerjanya saja, kita sudah tahu orang ini pasti pintar, pasti punya keinginan, pasti punya skill, dan jelas pasti dia hidup. Kita ngelamar kerja misalnya, kamu punya skill, saya pintar bu, saya juga berpengalaman, saya punya keinginan kuat, punya loyalitas. Dan biasanya oleh kantor akan diuji selama 3 bulan untuk melihat betul nggak omongannya, betulkah dia orang pintar, betul nggak dia punya skill. Kenapa? Karena pintarnya seseorang, kuasanya seseorang, ini perlu dibuktikan. Begitu juga kepada Allah. Kenapa kita menggunakan dalil akli pada sifat kudrat, iradat, ilmu hayat? Karena akal langsung berpikir tanpa melihat ayat Al-Quran pun, dengan melihat alam semesta ini, kita udah yakin bahwa Allah pasti mempunyai sifat kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Lalu kapan kita harus menggunakan dalil akli atau dalil nakli? Nanti kita akan bahas selanjutnya.